Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita melanjutkan bahasan kita tentang pembuktian hukum-hukum Kepler. Di video sebelumnya kita sudah membuktikan hukum Kepler yang pertama dari persamaan lintasan atau persamaan eksentrisitas. Kali ini kita akan membuktikan hukum Kepler yang kedua. Nah, di mana sebagaimana yang telah kalian sudah pelajari bahkan sejak SMA tentang hukum Kepler yang kedua, bahwa hukum Kepler yang kedua itu menjelaskan bahwa vektor jari-jari orbit planet atau orbit lintasan planet itu menyapu daerah dengan luas yang sama untuk tiap selang waktu yang sama dimanapun planet berada. Jadi maksudnya kalau misalnya planet berada titik awal di titik B ya, kemudian kita garis seperti ini yang kita sebut dengan vektor jari-jari lintasan misalnya. Nah, kemudian kita ingin membandingkan dengan yang katakan titik awal planet ada di titik D. Kemudian kita garis sebagai vektor jari-jari lintasan atau jari-jari orbit. Nah, kemudian kita ingin membandingkan titik awal B dan D, kemudian planet bergerak pada selang waktu yang sama, kemudian B akan berakhir di C, D akan berakhir di E. Misal dalam selang waktu sekian sekon misalnya, ya, maka yang dimaksud dengan hukum Kepler yang kedua adalah vektor jari-jari lintasan tadi akan menyapu luas daerah yang sama. Jadi luas ini dan luas ini akan sama, ya, akan sama. Jadi pada selang waktu yang sama juga, ya. Jadi dimanapun planet berada, apakah di titik sini, kemudian bergerak berakhir di titik sini, luas jari-jari orbit tadi itu menyapu luasan yang sama nantinya pada selang waktu yang sama. Jadi misal dalam selang waktu 5 detik katakan. Jadi dari sini B ke C planet bergerak 5 detik, kemudian dari D ke E planet bergerak 5 detik. Maka luasan ini dan ini sama. Itu hukum Kepler yang kedua. Dimanapun planet berada. Oke. Sekarang kita coba membuktikan hal tersebut. Kita bisa tinjau pergerakan planet pada selang waktu yang sangat sedikit, ya, untuk mendapatkan sudut yang sedikit pula. Nah, atau sudut yang kecil. Nah, misal dari titik sini planet bergerak ke titik ini. Nah, otomatis lengkungannya masih sedikit, ya, karena dia bergerak pada selang waktu yang sangat kecil. Maka lengkungannya masih sedikit, maka kita bisa dekati. Karena lengkungannya sedikit, maka kita bisa dekati bentuknya sebagai bentuk segitiga, ya. Nah, sudut yang terbentuk ini kita misalkan sebagai d theta, ya, ini adalah vektor jari-jari lintasan tadi R. Nah, karena dia berbelok masih sedikit, ya, karena sudutnya kecil sekali, maka sisi apit dan sisi miring itu hampir sama, maka kita anggap sama karena sudutnya sangat kecil, ya. Nah, ini jarak dari sini ke sini kita misalkan H. Oke. Dari bentuk segitiga yang telah kita peroleh ini, maka kita bisa mendapatkan untuk sin d theta, sudut yang ini, sin d theta sama dengan sisi depan per sisi miring. Ya, ini sisi depannya adalah H, sisi miringnya adalah R. Tadi karena sudut d theta ini sangat kecil sekali, maka sin d theta itu nilainya akan mendekati d theta. Maka kita anggap sama, sin d theta sama dengan d theta. Ini bisa kalian nonton di video saya tentang deret Taylor dan deret Maclaurin, ya, deret dari sin theta. Itu kalau tetanya kecil, maka hasilnya akan mendekati theta. Sin sudut itu nilainya akan sama dengan sudut itu, mendekati, ya. Jadi kita anggap sama. Oke, sin d theta sama dengan d theta. Maka d theta sama dengan H per R. Maka untuk mencari H adalah R kali d theta. Seperti ini, ya. Oke. Kemudian kalau kita ingin menghitung luasan ini, ya, ini kan bentuk tadi saya katakan menyerupai segitiga, maka kita bisa dekati dengan segitiga. DA, ya, luasan ini kita sebut dengan DA. Ini sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi, kan? 1/2 kali alas, alasnya adalah R, tingginya adalah H. Oke. Sama dengan 1/2 R, H tadi adalah R d theta, maka kita ganti hanya R d theta. Maka menjadi sama dengan 1/2 R kuadrat d theta. Jika ini kan ruas kiri, ruas kanan dibagi dengan d theta, karena kita ingin melihat perubahan luasannya tiap waktu, ya,
Karena ini tadi pada selang waktu yang sama dimanapun ia berada, luasannya sama, kita ingin melihat itu. Maka kalau kita bagi d theta, ruas kiri menjadi dA per d theta, ruas kanan berarti 1/2 R kuadrat ini kan konstanta ya, maka di luar, maka yang kita bagi dengan d theta adalah, yang kita bagi dengan dt adalah d theta. Oke, jadi seperti ini. Kita sebut ini sebagai persamaan pertama. Berikutnya, kalau kita tinjau momentum sudutnya ya, dari persamaan momentum sudut kita tahu persamaan momentum sudut secara definisi adalah vektor L adalah vektor R cross vektor P. Atau besar L adalah ini, besar L adalah besar L adalah besar R kali besar P sin P, kita misalkan sini P. P itu tidak lain adalah M kali V, momentum linear ya, pada arah kecepatannya. Nah, maka besar L adalah besar P atau besar M kali V kali R sin P. P ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor posisi atau vektor jari-jari orbit R dan vektor V, kecepatan pada arah pergerakannya ya. Nah, tentu sudut yang terbentuk antara V tadi, sudut yang terbentuk antara vektor jari-jari orbit R dan V. Nah, vektor V kan ke sana ya, sedangkan vektor R seperti ini. V ke sana, tentu sudut yang terbentuk adalah 90 ya. Maka pi-nya 90, sin 90 adalah 1, maka persamaan di atas tinggal M kali V kali R. Oke. V itu besarnya adalah omega R sin P ya. Jadi V besarnya adalah besar omega kali besar R sin psi ya. Nah, psi ini sudut yang terbentuk antara vektor posisi atau vektor jari-jari orbit R dan vektor omega, kecepatan sudut. Kemana vektor R kan jelas arahnya ya. Vektor omega ini kan arahnya, kalau kita melihat gambar ini dari atas ya, misalnya ke bawah begini dari atas, maka omega itu mengarah ke kita ya. Kalau kita melihat layar seperti ini, maka omega menuju ke kita. Nah, artinya omega dan R juga ini saling tegak, omega dan R juga saling tegak lurus. Maka psi ini 90 derajat, sin 90 adalah 1. Maka V tinggal omega kali R saja. Kita ganti V omega kali R, maka persamaan di atas menjadi L sama dengan M omega R kuadrat. Atau sama dengan M R kuadrat omega ini kan jadi sama saja dengan theta dot ya. D theta per dt sama dengan omega, kecepatan sudut ya. Theta dot. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Dari persamaan 2 ini kita bisa memperoleh bahwa kalau kita mencari R kuadrat theta dot ini sama dengan L per M. M jadi pembagi ya. Maka persamaan satu tadi ini ya, ini kan d theta per dt ini adalah omega atau theta dot. R kuadrat omega ini kita bisa, atau R kuadrat theta dot ini kita bisa peroleh dari sini tadi, kita ubah seperti ini. Maka ini kita peroleh R kuadrat theta dot atau R kuadrat omega ya, ini ya. Maka kita bisa masukkan persamaan ini ke persamaan 1. Maka persamaan 1 menjadi dA per dt sama dengan R kuadrat theta dot ini kan sama dengan L per M, maka menjadi L per 2M. Ini kan ada 1/2 ya, L per 2M. Kalau kita lihat persamaan ini dan kita bandingkan dengan konsep gerak planet atau gerak benda yang mengelilingi atau mengorbit benda tertentu, dalam konteks ini planet yang mengorbit matahari, karena pengaruh gaya sentral tentu saja, maka itu akan berlaku dua teorema ya, teorema konservasi sudut dan teorema konservasi energi. Teorema konservasi sudut maksudnya konservasi momentum sudut maksudnya adalah momentum sudutnya konstan, dan konservasi energi totalnya konstan. Artinya pada persamaan ini L ini merupakan konstanta, 2 tentu konstanta, M massa planet juga konstanta. Maka dA per dt hasilnya adalah sebuah konstan ya. Nah, maka terbukti bahwa dA per dt ini perubahan luasan tiap satuan waktu itu tetap dimanapun planet berada. Jadi mau di sini misalnya pada 5 detik bergerak ke sini, luasan yang disapu oleh jari-jari orbit tadi sama, dA per dt ya, perubahan luasan tiap satuan waktu itu sama. Begitupun di semua tempat, di bagian manapun, perubahan luasan tiap satuan waktu itu konstan. Jadi vektor jari-jari orbit planet itu akan menyapu daerah pada luasan yang sama
tiap selang waktu yang sama. dA per dt adalah konstan hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke pembuktian hukum Kepler yang ketiga.